dimanapun Anda berada. Selamat datang di obrolan kecil bareng Bang Lamin, obrolan orang-orang bawah, yang mana yang obrolnya ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Pada malam hari ini di kedatangan sedulur kita, yaitu Bang Samsudin, yang ingin ngobrol bareng Bang Lamin. Dimana kali ini ngobrolnya berbeda, bukan mengenai listrik, tapi untuk kemajuan Laskar Sang Hidup Putih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrol Bang, ngobrol bareng Bang Lamin. Direk-direk aja Bang, ambil kopi. Ya, kopinya apa aja nih Bang. Ini tujuan Abang, ada yang mau ditanya itu Bang Lamin, apa sebenarnya yang ingin Bang Lamin jawab. Kalau Bang Lamin bisa jawab, Bang Lamin jawab nih. Kalau enggak, Bang Lamin nggak tahu, ya Bang Lamin nggak jawab. Ya. Apa Bang? Ini Bang, tentang pertama padepokan ini ya. Padepokan kita ini kan mempunyai laskar kan. Iya betul Bang, betul. Laskar Sang Hidup Putih sementara ini kan udah berjalan bagus ya. Ada nggak kira-kira nih, kalau kata bahasa sononya ya, untuk kedepannya ada yang kurang bagus atau bukan kurang bagus ya, ada yang rencana ke depan lagi gitu, yang lebih bagus lagi untuk di perkampungan ya Bang ya. Sebenarnya sih Bang Lamin punya rencana banyak Bang Samsudin, gitu ya. Cuman kan takdirnya Allah yang nentuin ya. Alhamdulillah nih, seiringnya perjalanan waktu, Laskar Sang Hidup Putih sekarang sudah banyak sekali anggotanya, sudah 600 lebih Bang, 600 lebih. Mantap tuh. Iya, dan terus kinerja kita, kegiatan kita yang terutama adalah zikir Bang. Ada zikir bulanan yang diadakan setiap awal bulan di malam Sabtu di Mushola Al-Huda. Yang kedua ada pengajian kitab untuk pengetahuan hadis, itu di malam Sabtu juga di setiap minggu Bang. Nah, laskar kita ini selama ini ya alhamdulillah sih positif Bang. Dalam arti begini, ya banyaklah ulama-ulama ya kita yang manggil untuk mengawal, bukan mengawal itu ikutin ke rumahnya, bukan, mengawal di satu tempat habaib atau ulama yang sedang berkegiatan masalah agama atau berceramah. Nah itu alhamdulillah Bang, alhamdulillah teman-teman laskar ini walaupun ya apa adanya sudah berjalan lumayan, sebelum 3 tahun. Nah, seperti pertanyaan Bang Samsudin tadi, itu senang banget tuh ditanya begitu. Iya, senang. Menang yang belum nyampe nih sebenarnya nih. Jadi begini Bang, ini Bang Lamin cerita ke belakang sedikit Bang ya. Siap. Nah, Bang Lamin kan tinggal di Lubang Buaya nih, lahir di Lubang Buaya, besar di Lubang Buaya. Sebenarnya di zaman dulu itu Lubang Buaya itu banyak jawara Bang. Banyak jawaranya nih, maaf ya seluruh, kita ungkap ke belakang terus, banyak jawaranya. Dan Lubang Buaya itu sempat disegani oleh kampung-kampung lain, ya gitu, jawara yang tua-tuanya tuh berpengaruh lah. Belakangan ini satu-satu kan meninggal, nah tidak ada penerusnya. Nah jawara itu kan bukan berarti jadi jagoan Bang. Iya. Satu, menjaga kampung. Kedua, menjaga umat, menenteramkan masyarakat, kan gitu kan Bang ya. Kalau keamanan kan udah polisi, ya kan. Minimal berpengaruh kalau ada yang ingin berbuat tidak baik, ada yang dipandang. Nah sekarang nggak ada sama sekali Bang. Nggak ada sama sekali. Seiringnya kemajuan penduduk, banyak penduduk yang tinggal berdomisili di Lubang Buaya ini,
Seiringnya waktu hilang tuh orang-orang yang berpengaruh di Lubang Buaya yang bisa kita anggap orang tua atau kita buat ngobrol gitu bang, yang pendapatnya masih bisa kita pakai untuk kebaikan itu habis bang. Nah makanya Bang Lamin sempat berpikir begini, ini Lubang Buaya lama-lama hilang masyarakatnya. Ya, dengan kemajemukan kita tidak ini bang, kita tidak subis tidak. Orang dari manapun memang punya hak tinggal di Lubang Buaya, punya. Tapi secara kependudukan yang ada, penduduk asli gitu ya, itu mulai mikir dari pola pikirnya yang kurang mengikuti zaman gitu, mengikuti zaman. Maksudnya begini, kenapa? Mereka lama-lama hilang dari Lubang Buaya itu. Yang tadinya di depan, rumahnya ada di belakang. Dari belakang dijual lagi, hilang, pindah ke tempat lain, hilang. Nah terus yang ada di seputar Lubang Buaya itu penduduk lain, istilahnya orang lain gitu. Nah Lubang Buaya ini penduduknya dari pertama punya kontrakan sampai kontrak loh. Itu yang Bang Lamin kadang miris bang. Lah kenapa nggak mau bertahan gitu kok parkir dengan seiring waktu kemajuan zaman bisa parkir di Indomaret, parkir di sekolahan, parkir di daerah permainan gedung tempat-tempat permainan anak-anak kan bisa bang, ya kan? Atau di tempat-tempat Air Petra, kalau sekarang kan udah ada Air Petra tuh bang ya, nah itu kan bisa. Gitu. Untuk apa? Bukan untuk menjadi jawara atau jagoan atau preman, bukan. Untuk menopang kehidupan gitu ya. Jangan sampai dengan kemajuan zaman kelindes juga orang-orangnya. Jadi bangsa jadi orang yang terbelakang gitu pola pikirnya. Ini dalam tanda kutip kalau memang gak ada kerjaan gitu. Loh kalau yang mempunyai jasa bagus, bisa berkarya, ya lanjutkan berkarya. Tapi kan orang semuanya nggak sama bang, ya kan? Secara ekosistem kehidupan kan beda-beda bang. Dari segi pendidikan, ekonomi itu kan beda bang. Lah kenapa tidak memudayakan ekonomi yang berkembang di kampung sendiri? Minggir lagi, akhirnya jadi bangsa yang kalah sebelum perang. Ya maaf seluruh ya orang Lubang Buaya, Betawi Lubang Buaya. Ini Bang Lamin mencurahkan pribadinya Bang Lamin, bukan kebanyakan. Unek-unek. Ya, terus Bang Lamin lihat juga di parkiran misalnya di Indomaret, itu malah orang lain, orang Lubang Buaya sih kemana? Ngokok, nganggur, jalan-jalan di rumah nyantai, bang, orang berarti bang mau kerja bang. Ya, orang pulang kerja nanya lagi, bang baru pulang bang. Kapan lu mau tahu dunia luar? Bang Lamin orang Betawi bang, tapi Bang Lamin seluruh Indonesia udah pernah. Ya, itu alhamdulillah, gitu. Nggak bodoh-bodoh amat. Makanya kalau orang yang masih punya sistem begini bang, orang yang masih belum pernah merantau, seakan-akan tuh di kampung itu seperti jagoan. Iya, dia tidak menerima keberagaman tuh. Misalnya ada tetangga kita yang orang Batak misalnya, atau orang-orang Sunda, orang Jawa ya. Ngapain lu parkir di situ? Dia orang mana? Ya, dia orang mana? Jangan dong parkir sembarangan. Jangan dong mau kalah. Itu orang nggak pernah merantau bang. Nah, tapi kalau kita yang udah merantau ke seluruh Indonesia tahu, ya kan? Karena Bang Lamin dulu kerja di properti bang, jadi dioper sana, oper sini. Itu ternyata kalau kita balik ke rasa kita nih bang ya, bagaimana kalau waktu kita merantau kita digituin orang, enak nggak bang? Itu bangsa yang pengecut. Kalau menurut saya orang yang pengecut, orang yang kalah sebelum perang, pola pikirnya cuma di situ aja. Jadi seperti saya tadi, orang udah jalan kerja pagi baru nanya. Kalau Bang Lamin sekarang udah pensiun, wajar Bang Lamin nanya seperti itu. Bang mau berangkat? Bang baru pulang. Apa sih lu? Gitu. Ya lu kontrakan 1.000 juga lama-lama tinggal 2, kan gitu bang. Nah, jadi bang intinya cita-cita Bang Lamin itu
Bang Lamin ingin punya laskar yang jagain kampung, Bang. Dalam arti jagain kampung ini bukan jadi preman tuh, minta sono, minta sini, malak sana, malak sini, bukan. Budayakanlah, misalnya ada pembangunan baru, ikutlah kita bekerja di situ, ya. Dalam arti bekerja secara bangunannya kah, setelah selesai jadi tukang parkirnya kah, security-nya kah, lah kan jadi ekonomi orang-orang yang setempat itu keangkat, Bang, nggak keinjak, ya kan? Jadi bukan ingin mau minta-minta buat jadi preman, itu udah ketinggalan zaman, zamannya udah beda. Zaman berpikir, dalam arti zaman berpikir itu menggunakan akal pikir kita bukan dengan kekerasan, tapi dengan budaya otak. Gitu. Budaya otak dalam arti posisikan posisi kita itu di tempat yang benar, tepat sasaran. Ada nggak yang menghina kalau gitu, Bang? Ada nggak yang kecilin kalau gitu, Bang? Diri naik, Bang, gitu. Ya, ini mah kalau orang lewat, bos, wah, kayak gitu. Nah, itu Bang Lamin nggak setuju, begitu, Bang. Ini maaf seluruh ya di rumah buaya, Bang Lamin cuma mengkoreksi, tapi bukan secara hidup-hidup, ini secara menyeluruh kehidupan Bang Lamin, bukan pribadi, secara pola pikir pribadi, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu, tapi ini pola pikir membangun, Bang. Membangun. Jadi, hai pemuda, hai orang Buaya, tunjukin bahwa lu ada. Maksud saya begitu. Tunjukin bahwa lu ada, lu bisa. Gitu. Nah kalau sekarang kita menolong kayak preman ketinggalan zaman, Bang. Makanya maksudnya Bang Lamin supaya tidak menyebur di satu posisi yang akhirnya jaga parkir, akhirnya minum-minum, itu Bang Lamin kurang setuju, Bang. Yang artinya di sini membangun kampung kita sendiri. Nah makanya setelah jaga itu sekian lama itu, dalam 1 minggu ada dikir sama kita, ada dikir bulanan, ada buka kitab, ada buka membaca hadis. Kan kalau Bang Lamin ilmunya dikit, Bang, nggak punya ilmu. Jadi Bang Lamin panggil ustaz yang baru berilmu, supaya Bang Lamin apa pengetahuan, betul nggak, Bang? Nah akur. Nah disitulah, Bang, kita Bang Lamin yang belum kesampaian gitu. Jadi punya laskar yang jaga kampung, tapi bukan preman. Jaga kampung, olah kampung kita sendiri, tertibkan kampung sendiri, amankan kampung sendiri. Uangnya kan bisa buat keluarga, Bang. Ya, jangan jadi orang yang kalah, orang pengecut. Ya, orang pengecut cuma berani dengan di belakang, tapi nggak berani berhadapan. Maaf, Bang ya, Bang Lamin bukan Betawi yang kayak gitu. Bang Lamin itu, Bang. Lah, Bang Lamin nih. Mau dibilang bagaimanapun, Bang Lamin tempur dulu. Kalau Bang Lamin kalah, bukan berantem, Bang nih, bukan berantem. Tempur dalam arti jalan dulu di kehidupan. Sanggup kita jalanin, laju. Nggak sanggup, pantang menyerah. Gitu kan, Bang? Nah itu aja, Bang, sebenarnya kita Bang Lamin. Kita harusnya yang positif. Makanya Bang, ini Bang, di laskar ini alhamdulillah 600 sekian orangnya kerja semua, Bang. Orangnya kerja semua. Kalau ada yang mengatakan itu laskar apa sih? Nggak contoh dong. Kita cuma jaga ulama, jaga habaib, jaga budaya Islam. Contoh di Cirebon kita ngarep pusaka tuh, iya kan? Pada mulut mana ada laskar yang begitu? Berarti kita dekat dengan budaya Islam, dekat dengan ulama, dengan para habaib. Kira-kira kalau kita ngadepin orang untuk membela habaib atau ulama, berani nggak, Bang? Oh, berani banget. Berani. Kenapa? Kita ikut orang benar yang menjalankan syariat agama, masa kita takut mati, ya Bang? Itu, Bang. Nah itu, Bang, mudah-mudahan Bang Lamin yang belum kesampaian, mudah-mudahan sedulur nih dengan di YouTube ini, dengan di obrolan Bang Lamin ini, mudah-mudahan pada dengar. Amin, insyaallah. Itu untuk memicu semangat, Bang. Abang agak tegang juga, Bang Lamin agak emosi, Bang, tapi ngelihat orang-orang sini itu yang modal tempe sana sini gitu, Bang. Maaf ya kalau pengen debat bukan berarti adu tinju, bukan. Debat secara ilmiah. Alhamdulillah sih, Bang, walaupun Bang Lamin begini, Bang Lamin ya adalah sekolahannya gitu kan, gitu. Jadi nggak sembarangan juga Bang Lamin ngadepin orang. Itu aja, Bang ya. Ada itu. Dulu itu cerita dengan Bang Lamin tentang apa yang kita Bang Lamin yang belum kesampaian, yaitu laskar jaga kampung.
untuk ketertiban bersama dan kemajuan kampung kita sendiri. Itu aja seluruh, mudah-mudahan seluruh yang lain bisa mendengar keluhan Tuhan Bang Lamin untuk kemajuan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obral.